Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Keisha Aprilia dengan NIM D1B1212499 dari kelas F 2021. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang penarikan pembekalan farmasi. Penarikan obat adalah proses penarikan obat yang telah diedarkan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Selanjutnya ada surat penarikan obat. Surat penarikan obat adalah instruksi atau perintah dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan kepada pemilik izin edar atau dari pemilik izin edar kepada fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Selanjutnya yaitu pemilik izin edar. Pemilik izin edar adalah industri farmasi yang telah mendapat persetujuan izin edar dari obat yang telah diregistrasi. Yaitu pemilik izin edar wajib melakukan penarikan terhadap obat yang telah memenuhi standar atau persyaratan keamanan khusus, mutu, dan label, baik dengan cara penarikan wajib atau penarikan mandiri. Adapun penarikan wajib yaitu penarikan yang telah diperintahkan oleh Kepala BPOM berdasarkan hasil sampling dan pengujian, sistem pengawasan cepat, hasil verifikasi terhadap keluhan masyarakat, hasil kajian terhadap keamanan atau khasiat obat, temuan hasil introspeksi, masa berlaku izin edar yang telah berakhir dan telah dilakukan perpanjangan izin edar, dan yang terakhir izin edar termasuk EUA Emergency Use Authorization, izin edar darurat telah dicabut. Selanjutnya yaitu penarikan mandiri. Penarikan mandiri adalah penarikan yang diprakarsai oleh pemilik izin edar yang dilaksanakan berdasarkan deteksi risiko oleh pemilik izin edar terhadap keamanan, khasiat, mutu, dan label obat, beredar dengan penerbitkan instruksi penarikan dan disampaikan kepada fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Adapun hal yang dilakukan jika melakukan penarikan mandiri, maka pemilik izin edar wajib menyampaikan informasi rencana penarikan obat kepada Kepala BPOM. Paling sedikit membuat informasi seperti identitas obat, alasan penarikan, penetapan kelas penarikan, jangkauan penarikan. Selanjutnya yaitu pemusnahan pembekalan farmasi. Pemusnahan obat adalah suatu tindakan perusakan dan pelenyapan terhadap obat, kemasan, dan label yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label sesuai sehingga tidak dapat digunakan lagi. Pembekalan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan yang pertama, tidak menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia, dan yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu pemusnahan obat dilakukan oleh pemilik izin edar dengan disaksikan oleh petugas dengan membuat berita acara pemusnahan. Selanjutnya, pemusnahan obat yang dilakukan oleh pemilik izin edar dengan membuat berita acara pemusnahan yang berisi antara lain hari, tanggal, dan tempat lokasi pemusnahan. Yang kedua, pemilik izin, tanda tangan. Yang ketiga, saksi pengawas atau tanda tangan. Yang keempat, pemilik yang memusnahkan jika ada. Yang kelima, saksi lain jika ada. Yang keenam, nama obat. Yang ketujuh, bentuk sediaan. Yang kedelapan, nomor izin edar, nomor EUA atau nomor persetujuan Special Access Scheme. Yang selanjutnya, jumlah obat, nomor batch, dan yang terakhir cara pemusnahan. Selanjutnya yaitu tahapan pemusnahan terdiri dari yang pertama, membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan.
Selanjutnya, menyiapkan berita acara pemusnahan. Yang ketiga, mengoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. Yang keempat, menyiapkan tempat pemusnahan. Dan yang terakhir, melakukan pemusnahan disesuaikan dengan cara dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemusnahan. Yang pertama, pemusnahan dilakukan sesuai dengan jenis dan peraturan yang berlaku. Bentuk sediaan. Yang kedua, untuk memusnahkan narkotika, psikotropika, dan prekursor dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan dilakukan berita acara pemusnahan. Dan yang terakhir, jika pemusnahan obat dilakukan oleh pihak ketiga, maka instalasi farmasi harus memastikan bahwa obat yang telah dimusnahkan. Selanjutnya yaitu administrasi penghapusan. Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu, tidak memenuhi standar, dengan cara membuat usulan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya yaitu cara pemusnahan tablet. Yang pertama, ambil tablet dari kemasannya. Yang kedua, hancurkan tablet menjadi bagian-bagian kecil. Yang ketiga, campur tablet yang telah dihancurkan dengan bahan lain yang tidak diinginkan seperti tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas. Yang keempat, tempatkan campuran tersebut ke dalam wadah tertutup seperti kantung plastik atau wadah lainnya yang dapat ditutup rapat. Dan yang kelima, buang wadah tersebut ke tempat sampah. Dan keenam, sebelum membuang kemasan obat, pastikan untuk merusaknya terlebih dahulu agar tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya yaitu cara pemusnahan sirup obat. Yang pertama, ambil sirup dari kemasan aslinya, baik botol maupun wadah lain. Yang kedua, campurkan sirup dengan bahan lain yang tidak diinginkan seperti tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jika dibuang langsung dalam kemasan aslinya. Yang ketiga, tempatkan campuran tersebut ke dalam wadah tertutup seperti kantong plastik atau wadah lain yang dapat ditutup rapat. Yang keempat, buang wadah tersebut ke tempat sampah. Dan yang kelima, sebelum membuang kemasan sirup, pastikan untuk merusaknya agar tidak dapat digunakan kembali. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.